Sukses kalahkan Persebaya di GBT. Bojan Hodak bocorkan rahasia kemenangannya. Joseph Gombau harus tiru ini. Santai Cak Victor. Begini alasan Paulo Victor ngamuk-ngamuk nggak jelas saat tidak jadi nendang penalti. Terungkap, biang keladi penyebab kekalahan Persebaya atas Persib membuat Joseph Gombau kecewa berat. Joseph Gombau minta maaf kepada bonek sejagat raya atas hasil mengecewakan yang diraih Persebaya. Sukses kalahkan Persebaya di GBT. Bojan Hodak bocorkan rahasia kemenangannya. Joseph Gombau harus tiru ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membocorkan kunci suksesnya saat mengunci kemenangan atas Persebaya Surabaya setelah sempat tertinggal pada babak pertama. Perjuangan Persib Bandung pada laga pekan ke-15 Liga 1 2023 per 2024 berlangsung sangat berat. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter Persebaya Surabaya yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tentu bukanlah hal yang mudah. Persib Bandung juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan menjadi 8 pertandingan beruntun. Usai pertandingan, Bojan Hodak membocorkan kunci sukses timnya menang comeback atas Persebaya Surabaya. Menurutnya, situasi tertinggal terlebih dahulu bukanlah yang pertama dialami oleh timnya. Pelatih asal Kroasia tersebut memuji para pemain yang tetap bersemangat usai tertinggal dari tim tuan rumah. Saya pikir ini bukan hal yang pertama kali saat kami ketinggalan, ujar Bojan Hodak pada Sabtu 7 Oktober 2023 usai pertandingan. Kami tahu pada babak pertama kami ketinggalan dari Persebaya dan para pemain langsung tancap gas seolah para pemain ingin meluapkan keinginan mereka, lanjutnya. Bojan Hodak menambahkan bahwa para pemain bisa saja melakukan kesalahan. Meski begitu, yang terpenting para pemain tetap bisa tampil kompak sebagai sebuah tim. Selain itu, timnya harus fokus untuk menahan laju serangan Persebaya Surabaya terlebih dahulu sebelum bisa mengejar ketertinggalan pada babak kedua. Jadi, setiap pemain bisa saja melakukan kesalahan, lanjut Hodak. Akan tetapi, yang paling penting kami kembali bermain sebagai sebuah tim. Dan pemain di dalam pertandingan bisa saja melakukan kesalahan secara taktikal. Akan tetapi kami tahu apa yang sudah menjadi prioritas kita saat bermain di babak kedua yang paling penting seperti taktik yang saya sampaikan. Harus menahan laju bagaimana Persebaya melakukan serangan, kemudian bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih kuat itu kuncinya, tutupnya. Santai Cak Victor. Begini alasan Paulo Victor ngamuk-ngamuk nggak jelas saat tidak jadi nendang penalti. Ada pemandangan menarik saat Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo. Sabtu 7 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat dalam laga pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Momen menarik yang dimaksud terjadi pada menit ke-32. Saat itu Persebaya Surabaya mendapatkan hadiah penalti usai Teja Paku Alam melanggar So Yamamoto. Namun drama terjadi saat Paulo Victor tiba-tiba batal menjadi eksekutor penalti. Padahal dalam siaran langsung pertandingan, Paulo Victor jelas sudah bersiap untuk mengambil tendangan penalti ke gawang Persib yang dijaga Teja Paku Alam. Bruno Moreira yang kemudian menjadi eksekutor penalti buat Persebaya. Tentu saja Paulo Victor sangat marah dengan pergantian eksekutor tersebut. Penyerang asal Brasil tersebut terlihat ditenangkan oleh Kapten Persebaya, Reva Adi Utama, pada momen tersebut. Beruntung, eksekusi Bruno Moreira sukses membawa Persebaya Surabaya unggul 2-1 pada babak pertama. Usai pertandingan, pelatih Persebaya, Joseph Gombau, angkat bicara soal momen tersebut. Menurutnya dia sendiri yang memutuskan sosok yang bakal jadi eksekutor tendangan penalti. Simple, ini penalti. Saya memutuskan Bruno untuk mengeksekusi penalti itu, ujar Joseph Gombau usai pertandingan pada Sabtu 7 Oktober 2023. Victor dalam pikirannya, dia ingin mengeksekusi penalti. Tetapi sebagai seorang pelatih, saya ingin Bruno yang mengambilnya. Akhirnya Bruno mencetak gol, lanjutnya.
Pelatih asal Spanyol tersebut memaklumi kekesalan Paulo Victor usai tak jadi eksekutor tendangan penalti. Meski begitu, dia sebagai pelatih bertanggung jawab penuh untuk menunjuk siapa yang jadi eksekutor penalti dalam tim. Tentu dia sangat marah karena ingin menendang, hal itu normal, ujar Josep Gombau. Tetapi, ini keputusan saya sebagai pelatih. Saya memutuskan Bruno sebagai penembak, tutupnya. Terungkap, biang keladi penyebab kekalahan Persebaya atas Persib membuat Josep Gombau kecewa berat. Persib Bandung sukses merebut 3 poin penting pada lanjutan pekan ke-15 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga yang berkesudahan dengan skor 2-3 untuk Persib Bandung dianggap pelatih Persebaya Surabaya. Josep Gombau sebagai buah kesalahan anak asuhnya. Josep Gombau berpendapat Persebaya Surabaya memulai pertandingan dengan kurang mulus. Persebaya memulai pertandingan kurang mulus karena kebobolan di menit awal karena kita tidak bertahan dengan baik, ujar Josep Gombau setelah laga. Kemudian pada saat unggul 2-1, Persebaya malah kehilangan konsentrasi. Banyak momen saat dalam kondisi bermain apik, para pemain bajul ijo malah kehilangan fokus untuk melakukan pertahanan yang rapi. Pemain melakukan beberapa kesalahan dan membuat lawan bisa menang. Saya mengakui kekalahan ini terjadi karena kesalahan tim sendiri, kata Josep Gombau. Bek Persebaya mendapat banyak pelajaran di laga ini. Kesalahan kecil saja bisa membawa kerugian untuk tim. Terlihat Kandaimu pun dimasukkan di penghujung babak kedua untuk menggantikan Kadek Raditya. Kadek bisa dibilang underperform di laga Persebaya versus Persib. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk Persib yang bermain bagus, kami punya kesalahan marking dan taktik, kami banyak kesalahan. Ada beberapa momen saja kesalah kami yang dikonversi jadi gol Persib, pungkasnya. Josep Gombau minta maaf kepada bonek sejagat raya atas hasil mengecewakan yang diraih Persebaya. Josep Gombau memohon maaf sebesar-besarnya kepada fans Persebaya Surabaya atau bonek usai timnya kalah dari Persib Bandung. Persib Bandung sukses merebut 3 poin penting dalam lanjutan pekan ke-15 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 7 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat. Sebenarnya bajul ijo sukses menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Persib lewat brace Bruno Moreira. Namun, musibah datang saat babak kedua. Persebaya pun harus kebobolan 2 gol dari tembakan mantan striker mereka, David da Silva. David da Silva sukses memboyong 2 gol yang memastikan Persib Bandung pulang dengan bahagia sebelum jeda internasional dimulai. Usai laga, pelatih Persebaya Surabaya pun mengaku bahwa kekalahan ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mendasar anak asuhnya. Persebaya memulai pertandingan kurang mulus karena kebobolan di menit awal karena kita tidak bertahan dengan baik, ujar Josep Gombau setelah laga.